kapal. Tadi ada Duduk sini, duduk. orang yang Ada, pakai duduk. masker ini loh. Duduk sini, ayo duduk. Duduk, Kak. Nah. Oke, sudah balik ke Bandara Manado. Ini sebelum kita berangkat. Nah, ini lihat ada suatu toko souvenir yang jualannya sudah dalam bahasa Cina dan serve dalam bahasa Cina. Bahkan QRIS-nya bahasa Cina nih. Bandara Samratulangi Manado dibangun oleh Jepang tahun 42 untuk mendukung operasi militer Jepang di wilayah Sulawesi Utara. Dia dulu dikenal sebagai Lapangan Udara Mapanget. Kemudian berubah jadi nama Lapangan Udara Tugiman dan berubah menjadi Lapangan Udara AA Maramis. Penamaan Samratulangi itu pada 2011 untuk mengenang Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia dan gubernur Sulawesi pertama yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Pulang ke Surabaya. Daan Mogot tuh pahlawan dari Manado ternyata. Nah, menuju ke bandara itu kita lewat tol Manado Bitung. Jadi tol Manado Bitung hadir sebagai infrastruktur penting yang menghubungkan dua kota utama di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Manado dan Bitung. Dulu sebelum ada tol dari Manado menuju ke Bitung itu makan waktu 1,5 sampai 2 jam. Sekarang dengan adanya tol yang panjangnya 39,8 km ini, waktu tempuhnya kira-kira 35 menit. Selamat datang di Bitung. Kota yang terletak di ujung timur laut Sulawesi Utara ini bukan hanya sekedar titik di peta. Bitung adalah denyut nadi maritim, pusat industri perikanan dan gerbang internasional yang menyimpan segudang pesona alam dan budaya yang siap untuk dijelajahi. Sejak lama, Bitung telah dikenal sebagai salah satu pelabuhan terpenting di Indonesia Timur. Aktivitas bongkar muat gak pernah berhenti menjadi bukti betapa vitalnya peran Bitung dalam jalur perdagangan nasional dan internasional. Inilah jantung perekonomian kota, tempat bertemunya berbagai komoditas dari penjuru negeri dan mancanegara. Bitung juga kaya akan kekayaan laut. Berbagai jenis ikan segar dan hasil laut lainnya dapat ditemukan di sini. Di sini juga ada banyak perusahaan yang kemudian mengolah hasil laut untuk diekspor maupun untuk pasar domestik. Jadi ini ke mana, ke Lembe ya? Lembe, ya. Mereka naik apa ya? Naik ferry. Mereka di sini ada dua pilihan kalau mau naik, bisa naik perahu biasa yang untuk penumpang sama ada kapal feri juga yang disediain. Ferry itu yang di atas yang di sana. Ya, yang itu feri. Itu. Ya. Ini juga. Ini yang untuk ke Lembe. Kalau yang sana mungkin ke luar daerah. Oh, kalau ini dia charter gitu ya? Kalau yang ini. Iya, dia ada penumpang. Kalau udah cocok sama harganya langsung Mau langsung. berangkat. Berapa ya kalau dari sebelah sini? Kalau orang biasanya hitungannya 5 ribuan. Kalau motor 10.000.
Berapa jauh sih emang kalau ke Lembe? Sekitaran 5 sampai 10 menitan doang. Nggak nyampe 10 menit. Bule-bule juga ke sana ya? Iya, boleh-boleh ke sana juga. Kalau itu yang kontainer tuh? Iya, kalau itu pelabuhan kontainer. Itu tempatnya apa? Itu tempat bongkar muatnya kontainer dari luar. Pelabuhan internasional? Iya, pelabuhan internasional. Ini proses Di atap motor, coba di atap kap perahu. perahu gini ya? Iya. Kalau ferry berapa? Tapi kalau ferry gini malam nggak ada? Enggak. Ferry mulainya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ke Lembe juga? Ke Lembe. Jadi dia 2 kali jalan. Jadi ini motor tuh diikat. Nah ini dia diikat makanya kuat. Ini bisa ngangkut 8 sampai 10 motor katanya. Ini atapnya dari fiberglass. Kuat. Kapal gede tadi apa nyebutnya kalau di sini? Pajeko. Pajeko. Ya, Pajeko. Itu bisa ngangkut ABK berapa itu? ABK batas di sini 32 orang. 32 orang ya. Mereka Tergantung sama ukuran kapalnya. Itu kapal punya perusahaan? Enggak, punya pribadi. Punya pribadi. Kalau yang milik perusahaan biasanya mereka parkirnya di perusahaan-perusahaan. Itu punya pribadi, cuma bongkarnya di situ. Oh, bongkarnya di situ tadi ya. Itu apa yang dia tuna ya? Itu ada Komoditas tuna, sama cakalang. Kebanyakan tuna sama cakalang yang tuna. bongkar di situ. Tuna apa yellowfin ya? Ya, yellowfin. Nanti diekspor keluar. Nah, berarti kalau yang perusahaan-perusahaan di depannya itu tadi perusahaan ekspor ikan. Iya, ekspor ikan. Fun fact, kalau di Bitung ini kehidupan malamnya sangat ramai sekali. Jadi kalau di sekitaran pelabuhan itu ada banyak pub-pub gitu yang ini tempatnya kumuh, jorok, tapi ada banyak perempuan-perempuan seksi tuh di situ. Selain lautnya yang cantik, kota Bitung ini juga dikelilingi oleh lanskap gunung-gunung tinggi seperti Gunung Tangkoko. Gunung Tangkoko itu ketinggiannya 1149 meter di atas permukaan laut. Itu adalah rumah bagi fauna endemik Sulawesi seperti tarsius, yaki, dan burung maleo. Ada juga Gunung Dua Saudara. Gunung Dua Saudara ini tidak setinggi Tangkoko. Ini kelihatan dari pesisir Bitung, ketinggiannya sekitar 1351 meter di atas permukaan laut. Konon di Bitung juga terlihat Gunung Kelabat. Itu gunung tertinggi di Sulawesi Utara, berada di Minahasa Utara ya kabupatennya. Itu ketinggiannya 2025 meter di atas permukaan laut. Ular Banten. Ini ular Papua. Namanya ular tapi kadal. Ih, cakepnya.
Ini lagi di perusahaan pengolahan ikan. Kita beli tuna. Kemarin di Tomohon beli, enak. Ish, ada ikan. Rasa. Yang mix nggak ada. Yang mix boleh, tapi harga sendiri. Bitung terkenal sebagai City of Tuna. Bitung punya produksi tuna yang signifikan di sekitar Sulawesi Utara. Ada berbagai jenis tuna seperti tuna sirip kuning, yellowfin, tuna albacora, albacore tuna, dan tuna mata besi, big eye tuna. Industri perikanan tunanya juga berkembang dengan baik, mencakup kegiatan penangkapan, pengolahan, dan ekspor tuna. Juga terdapat banyak perusahaan perikanan dan pabrik pengolahan tuna di Bitung seperti yang kami datangi tadi. Itu adalah SMS namanya, itu terkenal. Mereka memproduksi tuna untuk kebutuhan ekspor dan ada yang dikalengkan seperti sarden begitu. Nah, salah satu yang populer di Bitung adalah Tangkoko tadi. Ada rumah bagi tarsius atau monyet primata terkecil ya di dunia. Cuman kami nggak ada waktu untuk ke sana. Akhirnya kami mencoba melihat tarsius di Taman Marga Satwa Tandurusa. Ini nggak jauh dari pusat kota Bitung. Ini kalau masuk ke sini tadi satu mobil kena 50.000. Ini kasuari. Gimana Pak? Ini uniknya Pak? Ini salah satu jenis bangau yang penampakan lehernya mirip ular. Jadi dibilang cangkak ular ini. Hewan yang ada di sini sebagian termasuk tarsius itu konon diperoleh dari warga langsung. Jadi warga menemukan hewan-hewan itu kemudian menyerahkan ke Taman Marga Satwa Tandurusa supaya di karantina begitu sebelum dilepas kembali. Sayangnya tempat ini seperti nggak terurus. Ada banyak jenis hewan yang di sini ini hasil dianterin warga, bukan dengan sengaja ditangkap. Itu di bagian belakang sana ada beberapa jenis hewan juga. Nanti kita penangkaran Kokman. Di sini bisa makan sampah. Jadi ini ada rumah tempat. Danau Linau terletak di dekat Tomohon, Sulawesi Utara. Danau ini terbentuk di kawah Gunung Masarang. Sebagai danau vulkanik, aktivitas hidrotermal masih berlaku di sekitar danau. Sisa-sisa aktivitas vulkanik dapat dilihat dari adanya sumber belerang di sekitar danau. Bau belerang yang menyerupai telur busuk tercium di area danau. Belerang ini diperkirakan merupakan sisa letusan Gunung Mahawu ratusan tahun lalu. Di Danau Linau juga ada fenomena perubahan warna air. Yang paling terkenal adalah warna airnya dapat berubah-ubah
dari hijau menjadi biru atau kuning kecoklatan. Hal ini disebabkan oleh kandungan belerang yang tinggi di dasar danau dan pembiasan sinar matahari. Di pinggiran danau terlihat gelembung air panas yang keluar dari dalam tanah, menambah keunikan dan daya tarik danau ini.